Halo, nama saya Fadila, saya sebagai perawat. Halo, nama saya Haziza, saya sebagai pasien dengan diagnosa DM. Halo, nama saya Nabila, saya sebagai keluarga atau adik dari Mbak Haziza. Bye-bye. Seorang pasien berusia 27 tahun menderita diabetes mellitus tipe 2. Saat ini dirawat di rumah sakit dikarenakan kadar gula yang tinggi. Adik perempuannya berusia 20 tahun menyatakan belum mengetahui banyak tentang penyakit yang diderita oleh kakaknya dan sangat khawatir dengan kondisinya, dikarenakan kakaknya menjadi murung dan malas makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk, misi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadila, biasa dipanggil Okta. Saya berjaga di ruangan ini dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Sebelumnya dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Ziza. Yang ini dengan Mbak Nabila. Kalau gitu boleh saya bilangin dulu, Bu, ya. Bisa sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya, Bu? Haziza, 02 November 1996. Boleh, ya. Bagaimana kabarnya Ibu Ziza hari ini, Bu? Keadaan saya kurang baik. Iya, Sus, kurang baik. Kemarin tuh pas cek gula darahnya Mbak saya ini tinggi. Jadi dia dinyatakan oleh dokter menderita diabetes. Nah, saya tuh kurang tahu apa sih diabetes ini, Sus, dan apa yang harus ditangani terkait penyakit yang diderita oleh Mbak saya ini. Baik, kalau begitu bagaimana kalau kita berbincang-bincang mungkin sekitar 10 menit untuk berdiskusi mengenai penyakit yang diderita oleh Mbak Nabila tadi ya, Ibu Haziza. Waktunya 10 menit, pertanyaan di sini saja, apakah bersedia? Bersedia, Mbak? Bersedia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya posisinya sudah nyaman, Mbak? Sudah. Baik, mungkin saya jelaskan sedikit ya apa itu DM. Nah, DM ini kepanjangannya diabetes mellitus. Nah, penyakit ini biasanya diderita oleh orang-orang atau bisa terjadi juga pada anak-anak ya. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya apakah Mbak Ziza ini atau Ibu Ziza ini diberitahu oleh dokter DM-nya tipe berapa, Mbak? Dia tipe 2 ya, Mbak ya? Iya, tipe 2, Sus. Baik. DM ini sebenarnya ada banyak tipenya, Mbak ya. Kebetulan Ibu Ziza ini menderita DM tipe 2. DM tipe 2 sendiri biasanya berakibat dari gaya hidup, misalnya gaya hidupnya kurang sehat. Oh, pantes, Sus. Soalnya Mbak saya ini kalau pagi paling nggak dia minum kopi, terus kalau malam itu lanjut ngeteh. Pokoknya minum yang manis-manis lah gitu. Belum lagi kuenya, dessert. Pantes, Mbak. Ya, itu harusnya dikurangi ya, Bu ya, karena gaya hidup merupakan salah satu faktor pendukung kesehatan kita. Jadi selain tadi kan katanya suka minum kopi, minum teh, itu seharusnya dikurangi, Mbak ya, boleh, tapi dalam porsi sedikit. Terus juga mungkin makanannya tidak sehat sempurna seperti itu, dan juga kurang olahraga dan kurang mengonsumsi buah dan serta vitamin. Seperti itu, Mbak. Tadi kan Sus bilang 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu bisa dijelaskan lebih spesifik kah apa aja yang termasuk 4 sehat 5 sempurna itu? Ya, mungkin sebelumnya saya tanya apakah Ibu Haziza ini ada menderita alergi atau apapun? Enggak ada. Untuk proteinnya mungkin bisa mengonsumsi itu daging, telur, ikan-ikanan. Terus untuk karbohidratnya seperti biasa nasi putih, nasi merah, jagung, kentang, seperti itu, dan sagu. Dan untuk sayurannya itu seperti biasa, itu brokoli, bayam, baru itu kangkung yang sejenisnya itu biasanya berwarna hijau sayurannya, jadi itu lebih banyak lah gitu. Dan juga itu bisa mengandung zat besi, jadi bisa menambah darah dari ibu kan, jadi siapa tahu nanti ibu juga menderita anemia bisa memakan itu. Terus buah-buahannya yang bisa Mbak dan ibunya konsumsi aja, misalnya jeruk, pepaya, pisang, semangka, dan lainnya. Nah, untuk vitaminnya biasanya mengonsumsi dari buah dan bisa menggunakan vitamin tambahan yang bisa resep dari dokter. Dan juga jangan lupa untuk mengonsumsi air putih minimal 8 gelas per hari. Tuh, Mbak, dengerin, jangan suka minum kopi lagi kalau pagi. Sus, saya mau nanya, atau Mbak mau nanya dulu? Ya, tapi saya nggak merasa saya diabetes karena kan saya masih sehat. Kok tiba-tiba saya terkena diabetes ya? Ya, mungkin dari Mbak sendiri itu tidak merasakan gitu, Mbak ya, atau mungkin tidak ada gejala seperti
kalau misalnya nih ya kita penyakit jantung kan nyeri dulu hati. Nah kalau diabetes itu dia lama Mbak ada timbul gejalanya, dan itu faktor dari hidup Mbak. Seperti tadi kan katanya Mbaknya nih bilang kalau misalnya bisa kopi dan teh, seharusnya itu pagi-pagi kita meminum yang air putih aja juga nggak apa-apa, yang penting itu sehat gitu Mbak. Jadi mungkin bisa dikurangi. Nah dari situ Mbak bisa berpikir gitu, bagaimana kalau misalnya Mbak nggak minum kopi dan teh sebelumnya sebelum dirawat di sini gitu, mungkin Mbak sehat gitu. Memang untuk gejala dan tanda-tanda dari penyakit DM ini Mbak, tidak semua orang merasakannya seperti itu, dan kebetulan Mbak ini tidak merasakannya Mbak, seperti itu Mbak. Ada lagi yang tanyakan Mbak? Kan Mbak saya ini menderita penyakit gula ya katanya sus. Nah berarti ada apa dengan gula, harus dikontrol atau bagaimana? Nah cara mengontrol itu gimana sus kalau menurut sus? Ya, mungkin dari penyakit gula ini tidak bisa disembuhkan ya Mbak ya, tetapi bisa dikontrol dengan mengikuti arahan dan perintah dari dokter. Seperti nanti mungkin akan diresepkan untuk pemberian suntik insulin. Jadi nanti ini kan baru masuk ya Mbak ya, mungkin nanti akan ada dokter ke sini, jadi nanti akan memberikan suntik insulin kepada ibu Azizahnya, dan juga nanti ada juga diet, tapi tergantung juga dari kondisi ya, nanti tergantung dari dokter ya, dan juga dari hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi nanti apakah ibu Azizah ini akan diberikan insulin berapa kali sehari, lalu apakah ada nanti diet yang dilakukan oleh ibu Azizah, seperti itu. Apakah ada yang tanyakan lagi Ibu, Mbak? Sudah cukup, saya sudah cukup ya. Baik, nanti jika ada yang tanyakan lagi atau dibutuhkan lagi, silakan panggil saya di station ya Mbak ya. Kalau gitu kita berdoa dulu ya Mbak ya untuk kesembuhan Ibu Ziza. Saya berdoa dan Mbak dan Ibu yang mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana nasi asyifu basya isyifu antasyafil asyifu ila syifauka syifaan la yughadiru saqama. Amin. Jadi saya permisi dulu ya. Semoga berkesan Ibu Ziza. Permisi ya Mbak. Terima kasih, Sus. Assalamualaikum. Salam.